Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Vanessa Fitria Marwanda dari unit Bimba Ayu EO Pasar Kemis Tangerang. Di sini kita balik lagi pada pertemuan hari ketiga, yaitu mengenai tentang materi yang pertama mengenai tentang job description, kemudian yang kedua tentang tema tugas dan tanggung jawab seorang motivator, kemudian yang terakhir ada tentang mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Di bagian A, apa sih yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jawabannya, jika murid tidak mau masuk kelas, motivator harus mengajak anak dengan cara yang lembut dan menyenangkan. Contohnya seperti menyapa dengan ramah dan tersinggung, mengajak bermain atau berbincang ringan terlebih dahulu, kemudian tidak memaksa anak, tapi membangun rasa aman dan nyaman agar anak mau masuk ke kelas dengan kemauannya sendiri. Kemudian soal yang kedua, apa sih yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jika murid menangis, motivator itu harus menenangkan anaknya dengan suara yang lembut dan bersifat dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang kedua, menanyakan penyebabnya dengan sabar. Habis itu berikutnya, bila anak rindu dengan orang tuanya, kita harus memberikan pengertian bahwa belajarnya hanya sebentar, lalu bisa bertemu dengan orang tuanya saat permainannya sudah selesai. Kemudian alihkan perhatian dengan kegiatan yang menyenangkan seperti membaca buku, menggambar, dan bermain. Soal yang tiga yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya. Jika murid mengganggu murid lain, motivator harus menegur dengan lembut dan tidak memarahi anak, menjelaskan kepada anak bahwa setiap teman itu harus saling menghormati. Arahkan anak ke kegiatan positif, misalnya tentang membantu motivator menyiapkan alat belajar, kemudian memberikan pujian saat anak-anak berperilaku baik agar mereka termotivasi. Kemudian soal keempat yaitu apa sih yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jika murid melamun, motivator tuh harus menyapa dan memanggil namanya dengan lemah lembut, kemudian mengajak berinteraksi dengan pertanyaan yang ringan atau dengan permainan-permainan yang singkat. Kemudian memberikan kegiatan menarik yang sesuai minat agar fokusnya kembali. Kemudian apa saja sih tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Tugas periodik motivator setiap minggunya yaitu membuat evaluasi perkembangan anak atau minat baca dan semangat belajar, mempersiapkan bahan ajar untuk minggu berikutnya, kemudian melakukan koordinasi dengan kepala unit dan sesama motivator. Kemudian ada mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua bila diperlukan. Selanjutnya yaitu apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap harinya. Tugas rutin motivator di setiap harinya yaitu menyambut anak dengan senyum, sapaan yang positif, kemudian mendampingi kegiatan belajar sesuai prinsip fun learning dan small step system. Memberi motivasi dan pujian pada saat kemajuan anak, kemudian mengisi laporan harian perkembangan belajar anak, kemudian yang terakhir yaitu menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Yang selanjutnya yaitu ada soal bagaimana sih cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak yaitu dengan cara mengamati perilaku anak saat belajar dan bermain di kelas, berkomunikasi langsung dengan anak secara ringan dan akrab, kemudian bertanya nih kepada orang tua
tentang kebiasaan dan hal-hal yang disukai oleh anak tersebut. Kemudian mencoba berbagi kegiatan dan melihat respon anak terhadap setiap aktivitasnya. Kemudian yaitu ada di soal nomor 2A, apa sih target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIWO yang harus dicapai oleh motivator? Target suasana dan kegiatan di kelas menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau fun learning agar anak tumbuh minat belajarnya secara bertahap melalui kegiatan membaca dan menulis, berhitung, dengan metode small step system. Kemudian, bagaimana sih cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIWO? Target suasana dan kegiatan di kelas yaitu dengan cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau fun learning agar anak tumbuh dengan minat belajarnya secara bertahap melalui membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya yaitu apa sih tanggung jawab utama motivator Bimba di Bimba IEO? Kemudian membangkitkan minat baca belajar anak secara intrinsik, kemudian mendampingi proses belajar dengan penuh kasih, serta menjaga suasana kelas tetap positif, aman, dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu soal bagian C. Soal pertama itu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadi suasana di kelas menjadi aman? Agar suasana kelas menjadi aman, motivator menjaga ketertiban, mengawasi anak dengan penuh perhatian, dan mencegah perilaku yang membahayakan dirinya atau teman-temannya. Kemudian soal yang kedua yaitu apa sih yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas menjadi suasana yang lebih nyaman, yaitu dengan cara motivator bersikap ramah, menciptakan lingkungan yang positif, dan menata ruang belajar agar rapi serta menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian soal yang ketiga yaitu apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi muridnya. Dalam mengasihi dan menyayangi muridnya, motivator itu harus bersikap sabar, menghargai setiap anak, serta memberi pujian yang positif dan dukungan atas usaha yang dilakukannya. Yang keempat yaitu apa sih yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Agar kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, yaitu motivator harus mengemas pembelajaran yang dengan permainan yang menarik, suasana ceria, dan sesuai dengan minat si anak tersebut. Kemudian soal yang kelima yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Kemudian untuk memastikan kegiatan berhubungan dengan minat belajar, yaitu motivator harus memperhatikan nih respon anak seperti apa, kemudian memilih kegiatan yang disukai anak itu bagaimana, dan memberi motivasi agar anak ingin belajar dan bermain dengan kemauannya sendiri. Kemudian soal yang keenam, apa sih yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Untuk memastikannya, yaitu motivator harus menyesuaikan kegiatan dengan usia, kemauan, dan karakter anak tersebut, serta memberi tantangan kecil secara bertahap atau small step system. Saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf di pertemuan hari ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.